Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pelajaran kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri nikmat pertemuan hari ini. Kita isi kembali dengan kajian bahasa Arab Qurani. Kemarin kita sudah melatih diri kita untuk memahami makna-makna ungkapan, makna kata, kemudian makna kalimat, serta makna keseluruhan dari ayat yang menjadi materi latihan kita untuk pelajaran yang ke-11 ini. Hari ini kita akan lanjutkan dengan latihan dari aspek kebahasaan. Kita diminta untuk menyebutkan fi'il madin, fi'il mudhari, dan fi'il amr dalam ayat-ayat yang sudah kita kaji sebelumnya. Walaupun yang akan menjadi kajian kita ini adalah kaidah kebahasaan, tetap saja kita perlu mendasari pemahaman tersebut pada arti. Kemudian pada bentuk kata, itulah yang akan menjadi kajian kita. Setelah kita memahami arti, kita meningkat sekarang pada bentuk kata, yaitu kata-kata yang masuk kategori fi'il. Kemudian jenis kata. Ya, apakah kata yang kita duga itu fi'il madin, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sebagai kerangka kita di dalam memahami bentuk-bentuk ini, madin, mudhari, dan amr, kita pakai ilmu yang dulu pernah kita kaji dengan istilah 1 ibu 4 anak. Dalam hal nanti begitu kita mengenali sebuah kata adalah berjenis fi'il, kita jadikan itu sebagai induk pemahaman. Kita anggaplah misalnya ada sebuah kata yang kita anggap sebagai fi'il, kita lingkari kata tersebut. Lalu anaknya yang pertama, perbuatannya apa? Ya ini untuk U yang pertama, itu perbuatan apa yang ada di dalam kata tersebut. Lalu kemudian yang kedua, apa ciri yang kita amati sehingga kita menduga kata itu adalah fi'il. Kalau ciri tersebut yang teramati, maka berikutnya kita kemudian menduga, ya kita menduga itu domirnya apa, ya kita menduga domirnya apa. Lalu yang terakhir atau yang keempat, berdasarkan ciri tersebut, lalu kita tentukan apakah fi'il tersebut madin atau mudhari atau amr. Ini satu kesatuan memang, ya satu kesatuan. Ada perbuatannya, lalu apa domirnya, ya apa domir yang terpahami, lalu apa ciri domir, ya misalkan ya dan sebagainya. Kalau domirnya itu domirnya misalkan huwa, lalu kita pahami itu dari ciri ya di depan, maka ini membantu kita untuk mengenali bahwa kata tersebut merupakan fi'il mudhari. Itu ya yang akan kita pakai sebagai kerangka untuk memahami latihan ini. Yang pertama, setelah kita baca, kita duga mana yang merupakan fi'il, itu kita posisikan di tengah-tengah. Kita kemudian prediksi apa perbuatan yang ada yang bisa kita pahami dari kata tersebut. Lalu kita prediksi apa domir yang ada di dalam kata tersebut.
apa tanda yang teramati di dalam kata tersebut, lalu apa jenis fiil kata tersebut. Mudah-mudahan pengantar ini bisa terpahami sehingga membantu kelancaran kita untuk berdiskusi terkait dengan kajian kita pada siang hari ini. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, aduh bapaknya nggak ada, Pak Awan nggak pernah muncul dan teman-teman. Itu ibu-ibu sebagai pengantar kita untuk diskusi pada siang hari ini. Dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kejernihan di dalam mengingat. Mari kita diskusikan latihan mengenali jenis fiil dan kata yang diduga fiil. Silakan dibaca yang pertama. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Iya, bagus. Yang kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, bagus. Yang ketiga. Fatayammamu dan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydiyakum. innallaha kana Iya. Oke, bagus. Nah, sekarang apakah ada yang mau menyampaikan prediksinya? Satu saja dulu ya. Tapi sebelum dijawab, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengingatkan untuk lebih berhati-hati bahwa dalam bahasa Arab, satu potong belum tentu satu kata. Sehingga nanti seumpama dalam latihan kita mengenali fiil, belum tentu seluruh yang ada dalam potongan tersebut merupakan fiil. Bisa jadi bagian dari potongan itu saja yang merupakan fiil. Sehingga seumpama terjadi kasus seperti itu, maka kehati-hatiannya adalah yang tidak termasuk ke dalam bagian fiil itu tidak disebutkan. Gitu ya. Apa maksudnya akan kita temukan, akan kita lihat dengan jelas setelah kita masuk ke dalam latihan-latihan kita pada hari ini. Silahkan. Siapa yang ingin mencoba mula-mula? Latihan berapa nih Pak ya? di kamera. Latihan berapa Pak? Oh itu. Kok itu lah? Ini apa? Aku sebutnya itu apa sih penegasan? Penegasan. Haji. Ya. Aku hadapan wajahku. Itu selesai. Yang menyebabkan kita angin sama waktu.
Baca maksudnya maknanya satu persatu ya Pak. Ya, gurunya mana? Yang pertama adalah memprediksi yang saya duga fiil adalah kata ini. Itu dulu. Baru nanti kita akan coba ungkapkan. Tadi kalau saya berkata tadi, yang saya duga fiil adalah kata ini. Berarti kita sudah dapat induknya. Kita sudah dapat ibunya. Nanti dari induk tadi akan melahirkan pemahaman lain. Apa yang lain? Yang pertama, pemahaman makna, perbuatan. Yang kedua, pemahaman domir. Yang ketiga, pemahaman ciri domir. Kemudian yang keempat, jenis fiilnya. Yang fiil aja Pak ya. Karena kita untuk sampai pelajaran ini, memang yang dibahas cuma itu. Jenis fiil, yang lain belum sampai pelajarannya. Insya Allah nanti kalau kita sudah sampai di pelajaran yang ke-18, nanti insya Allah kita bisa menemukan, mempelajari jenis yang lain selain fiil. Maaf, ada di pelajaran 15 ya, maaf. Pelajaran 15 nanti. 14 ya, dari 14 nanti. Silakan, sudah ada yang punya prediksi? Artinya ya suruh artiin. Bukan, tetapi mencoba untuk mengenali kata yang termasuk fi'il. Oh, fiil. Halaman berapa ya? Di kamera Bu. Hah? Latihan akhir, pelajaran 11, Ma. Cari fiil maksudnya Pak ya? Iya, mana yang diduga fi'il, lalu nanti kita akan
dalami dari kata tersebut dengan mengungkapkan 4 unsur pentingnya. Perbuatannya apa, domirnya apa, ciri domir tersebut apa, lalu jenis fiil kata tersebut apa. Pak, kalau itu Pak, wajah tuh wajia Pak. Bisa Pak. Saya sedang menunggu siapa yang mau sharing dulu. Wajah. Satu orang satu. Siapa yang akan mengawali? Saya duluan Pak ya. Ya, silakan Bu. Siapa? Bu Mimi ya, Bu Mimi, silakan Bu. Wajah tuh. Iya, baik. Saya tandain ya, Bu. Ya. Saya tandain. Kata yang diduga fiil adalah kata wajah tuh. Oke, bagus. Apa Wajia, perbuatannya? Sebentar ya, kita pelan-pelan aja. Ya, kita pelan-pelan saja. Satu orang satu sehingga nanti tidak ada yang perlu khawatir tidak kebagian. Nanti satu orang satu. Baik. Wajah Perbuatannya tuh. menghadap. Ya, perbuatannya menghadap. Oke, bagus. Apa domir yang dikenali di situ? Tuh. Domir saya. Apa domir yang dikenali di situ? Yang tuh Pak. Nah, baik, saya jelaskan dulu secara teknis ya. Secara teknis, mungkin pernah tapi saya, ya mudah-mudahan ibu tidak bosan. Saya ulangi lagi. Kalau kita menyebut domir, maka yang kita ucap adalah apakah huwa, atau hum, atau ana, atau nahnu, atau anta, atau antum. Begitu ya, Bu Mi? Ya, Bu Mimi? ya. Nah, jadi gitu ya. Gitu ya. Jadi yang diucap adalah seperti tadi. Antara huwa, hum, ana, nahnu, anta, antum. Pilihannya itu aja dulu. Pilihannya itu aja dulu. Pilihannya anak, Pak. Iya, bagus. Yang pertama tadi apa perbuatannya? Menghadap. Iya, perbuatannya menghadap. Menghadap. Baik. Lalu domirnya? Ana. Domirnya ana. Baik. Apa cirinya bahwa kata tersebut domirnya ana? Domirnya ana? Karena dia fi'il madin. Apa cirinya bahwa kata tersebut domirnya ana? Karena dia fi'il madin. Apa ciri bahwa saya belum bertanya mengapa ya, tapi pertanyaannya adalah apa ciri kata tersebut domirnya ana? Jadinya ada tuh gitu, Pak. Iya. Baik. Lutfi sama Dinda. Ada tuhnya. Cirinya bahwa kata tersebut ada tu-nya. Baik. Tu di belakang. Jika demikian, maka fiil ini adalah fiil apa? Fi'il madin. Iya, fiil madin. Iya, bagus. Baik. Kita ulang lagi ya. Wajah tu itu menghadap. Kemudian domirnya ana. Ciri bahwa kata wajah tu domirnya ana adalah tu. Maka dengan pemahaman demikian kita, ya Bu Mimi terutama ini menduga bahwa kata itu adalah fiil madin. Oke. Bagus. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Ada yang berbeda pemahamannya? Sama Pak. Sama ya? Sama ya? Sama. Iya, bagus. Baik, mari kita lihat ya. Wajah tu ya. Wajah tu. Di situ terlihat ada tasdid tidak? Ada. Baik, ibu-ibu mungkin ada yang masih ingat
dulu kita pernah belajar bahwa kalau ada tasdid ya, di fi'il madin ya, ada tasdid di fi'il madin itu memberikan kita isyarat bahwa kata itu memiliki makna apa? Banyak. Pasif. Banyak. Lebih gitu Pak. Banyak. Pasif. Ada yang ingat? Apa yang teringat? Banyak. Banyak Pak. Banyak. Apalagi yang teringat? Pasif. Apa? Kalimat pasif. Apalagi yang teringat? Itu saja? Kalimat pasif, Pak. Oke. Apalagi yang teringat? Menghadapkan pasif. Menghadap terus menerus. Oke, bagus. Apalagi yang teringat? Tidak hanya sekali, jadi berulang. Tanya Mama. Lebih Sudah? besar artinya. Sudah? Sudah? Udah Pak. Oke, baik. Mari kita lihat. Kembali ke Mari kita layar, lihat ke screen pelajaran gimana ya? 10. Kita lihat pelajaran 10. Tanmiyatul Mufrodat nomor 6. Ibu-ibu yang bukunya sama dengan saya, itu di buku 2, halaman 5. Coba dilihat. Ya. Aktif apa pasif gitu, Pak, kalau itu. Ibu sudah sampai di bahasan yang tadi dimaksud? Pelajaran 10, Tanmiyatul Mufrodat nomor 6. Mungkin ada yang bisa menemukannya di halaman 5 yang ada gambar hujan, awan dan hujan. Nazala. Ada medangkan, Pak. Awan medangkan. Sudah sampai di sana? Ya. Iya, coba kita sama-sama ya untuk membangun kembali istana pasir kita. Ya. Ya. Ada tasrif. Ada kata nazala. Sudah terlihat? Ya. Nazala Ya, yang bagus. dulu. Nazala yanzilu maknanya Turun, turun. Bagus. Lalu kita lihat sampingnya. Anzala. Bisa berkembang menjadi Anzala. Yunzilu. anzala Assalamualaikum yunzilu. Pak Erta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati. Baru masuk, ada nggak bisa dipencet nih. Keluar lagi. Itu jerawatnya belum mateng ya. Dipencet nggak keluar-keluar. Udah Pak Erta. Kembali Oke, ke screen. selamat bergabung. Pak Iya. Ete, mohon info kembali ke screen seperti apa ya? Kok ini kok yang terlihat gambar partisipan? Digeser itunya, digeser. Digeser itu layarnya handphone. Sudah Pak, sudah. Oke ya. Makasih. Sudah ketemu? Sudah. Dari nazala yanzilu bermakna turun, bisa berkembang menjadi Menurunkan. anzala yunzilu bermakna menurunkan. Nah, lalu coba kita lihat apa bedanya antara turun dengan menurunkan? Pasif dan aktif. Berdasarkan yang terlihat dulu ya. Yang terlihat dulu nanti kemudian yang tak terlihat itu pada tahap berikutnya. Apa beda antara turun dengan menurunkan? Kalau fi'il madi sama, kalau fi'il madin ada hamzah di awal. Mohon maaf, yang menjadi fokus adalah TURUN dengan MENURUNKAN-nya.
Ada mekan. Iya. Mekan. Ya, beda turun dengan menurunkan adalah yang kedua menggunakan mekan. Nah, berikutnya perhatikan. Apa beda antara nazala dengan anzala? Turun dan menurunkan. Enggak, sekarang yang jadi fokus kita adalah nazala dengan anzala. Bukan turn. Hamzah di depan dan sukun di tengah. Apa beda antara nazala dengan anzala? Perhatikan hurufnya. Ada hamzah di awal. Ada hamzah di depan. Ya, baik gitu ya. Jadi perhatikan. Di tengah. Nazala yang berarti turun itu tidak ada hamzahnya. Anzala yang bermakna menurunkan itu ada hamzahnya. Ya, turun dengan menurunkan itu tadi yang dimenurunkan apa yang baru? Bukan. Dimenurunkan apa yang baru? Hamzah di awal. Hamzah. Menurunkan bukan anzalanya. Dimenurunkan apa yang baru? Medankan. Di anzala apa yang baru? Hamzah. Maka berdasarkan ilustrasi itu kita punya ilmu bahwa kalau ada hamzah di madin mencirikan mekan. Oh. Ada hamzah di depan di madin ya. Ya. Hamzah di madin. Karena beda ceritanya nanti kalau hamzah di mudhari. Ada yang ingat kalau hamzah di mudhari mencirikan apa? Hamzah di Ada yang ingat? Apa yang teringat kalau ada hamzah di mudhari mencirikan apa? Saya. dari kata Yang lain apa yang teringat kalau ada hamzah di mudhari? Kata ganti pelaku. Di mudhari. Ya, berarti kan itu ya. Yang terpenting adalah kita bisa membedakan bahwa ketika kita melihat ada hamzah di madin, oh mekan. Tapi ketika kita lihat hamzah menjadi bagian dari mudhari, maka kita ingatnya saya atau aku gitu ya. Oke, baik. Kalau nazala dengan anzala, itu kalau kita lihat hurufnya kan bisa kita lihat ada yang beda. Sehingga jelas ya itunya. Sehingga jelas ada penandanya huruf. Tapi bagaimana dengan yanzilu? Kalau kita bandingkan dengan yunzilu, komposisi hurufnya kan sama ya. Hanya bedanya domah di depan sama. Nah, begitu dia. Ketika huruf tidak membantu kita untuk mengenali perbedaan, maka baru kita lihat ke barisnya. Maka dari situ kita punya pemahaman kalau mudhari bunyi awalnya u, bunyi sebelum akhirnya i, indikasi itu bermakna mekan juga. Mekan juga. Mudhari ini jawabannya. Sudah? Kalau di mudhari awalnya jadi cirinya kalau di madin di depan hamzah. Iya, oke. Indikasinya mekan. Sedangkan di mudhari UI indikasinya mekan juga. Iya, baik. Itu perlu disandingkan ya mudhari UI gitu ya, mudhari UI. Karena nanti kan kita punya ilmu lain bagaimana kalau UI-nya di madin tuh ceritanya beda nanti. Sudah? Nah, baik. Sekarang mari kita lihat di bawahnya. Anzala yunzilu sama dengan nazzala yunazzilu. Baik. Anzala apa maknanya?
Menurunkan. Berarti tadi menurunkan. nazala maknanya Turun. Turun. nah, berarti itu nggak paham ininya. Berarti kita kalau kita mengatakan turun, berarti kita nggak paham makna kata sama dengan. Kalau kita mengatakan nazala maknanya turun. Sama. Turun. Ya, Sama. kita ulang lagi. Anzala apa maknanya? Menurunkan. Menurunkan. Berarti nazala maknanya Menurunkan juga. iya, bagus. Kalau turun berarti nggak sama tuh. Yun zilu apa maknanya? Menurunkan. Turun. Menurunkan. Yunazzilu apa maknanya? Menurunkan. Menurunkan juga. Oke, bagus. Sekarang mari kita lihat. Nazala. Nazala. Oke, dengarkan. Nanti kalau tak terlihat saya tuliskan kalau tidak. Tapi saya coba baca pelan-pelan sehingga bisa terlihat ya. Terlihat bedanya. Nazala. Nazala. Nazala, nazala. Nazala apa maknanya? Menurunkan. Nah, berarti belum terlihat ininya. Saya tuliskan ya. Saya tuliskan ya. Lihat sebentar ke layar ya. Lihat sebentar ke layar. Ke screen. Ada tasbih dan tidak ada tasbih. Sering menurunkan kali, Pak. Banyak menurunkan. Ini dulu, apa namanya? Ikutin ilustrasinya. Apa yang Ibu sampaikan tadi benar adanya, cuman kita belum sampai ke situ. Yang sedang kita bahas sekarang, poinnya bukan di bagian yang itu. Poinnya belum di bagian itu. Ikutin ini dulu, ya, ilustrasi yang sudah kita bangun dulu. Yang saya tulis pertama, apa bacanya? Nazala. Iya. Yang saya tulis kedua, belakangan ini apa bacanya? Nazala. Ya, bagus. Yang pertama, apa maknanya? Turun. Nah, berarti belum nih. Turun. Ini nanti kalau kencang-kencang dikirain ngomong ke Jokowi nanti ini. Nazala turun. Nah, coba. Nazala, apa maknanya? Turun. Nazala, apa maknanya? Menurunkan. Ya, bagus. Apa bedanya nazala dengan nazala? Dari segi tulisan, perhatikan. Ada tasbih. Yang ada tasdidnya maknanya apa tadi? Menurunkan. Ada apa? Ada awalan apa dan akhiran apa? Mekan. Nah, coba sekarang lihat. Ya, lihat yang tadi Bu Mimi sudah sampaikan. Wajah tu itu mirip atau sama dengan nazala ataukah mirip garis miring sama dengan nazala? Nazala. Wajah. Dengan nazala. Nazala. Sama dengan nazala. Oke. Nazala tadi ada makna apa tadi? Menurunkan. Oke. Berarti wajah tu maknanya Menghadapkan. nah itu dia. Ya. Bermakna menghadapkan. Nah. Berasa nggak beda antara menghadap dengan menghadapkan? Beda. Beda ya. Itu jadi beda antara menghadap dengan menghadap. Menghadapkan. Oke. Tuh, hadap kanan gerak. Menghadap. Ya, baik. Hadap sendiri. Itu ya. Selebihnya oke. Nah, selebihnya oke.
sudah kita diskusikan, diskusinya cukup memadai. Nah, sekarang Bu Mimi, kalau ada yang sudah siap setelah Bu Mimi, silahkan. Gitu. Apa kata berikutnya yang diduga fi'il? Siapa yang mau berpartisipasi? Iya. Fi'il dari mana nih, Pak? Fatoro. Dari ini wajah tuh. Siapa? Apa Bu Sri, apa Bu Tati, apa Bu Dian? Bu Firdianti ya, pakainya kalau di sini karena kita punya Bu Dian juga nih. Bu Firdianti. Soalnya makanya nggak pakai Dian karena banyak. Ya, wajah. Siapa berikutnya? Wajhia. Bagus ya. Baik. Saya tanda yang tadi saya hapus dulu ya. Tanda yang tadi untuk hasil diskusi kita dengan Bu Mimi saya hapus. Sekarang kita pindah. Yang dulu. Ntar dulu. Bentar, Pak, dipoto dulu. Oh, dipoto. Nanti ada di ini Pak, di rekamannya ada. Ada. Yang ada rekodnya. Kalau ada ya tidak apa-apa, Pak. Sudah, Pak. Oke. Apa Bu Firyanti? Wajhia. Iya, bagus. Itu satu kata ya, Bu? Iya, wajhia, iyanya domir. Itu satu kata ya? Ya. Baik. Jadi kita perlu yakinkan itu karena tadi kan ada kemungkinan bahwa satu potong itu lebih dari satu kata. Dua kata. Bagus. Apa perbuatannya di sini? Hadap. Apa? Hadap. Menghadap. Hadap. Hadap itu perbuatan. Hadap. Itu perbuatan. Hadap itu. Menghadap. Ya, menghadap. Hadap apa menghadap? Menghadap. Iya, menghadap. Menghadap. Baik. Apa domirnya? Ya, dia. Saya ulangi lagi, ini soal teknis ya, supaya bahasa kita satu nusa, satu bangsa aja bisa. Ini mah satu kelas, satu bahasa, mestinya lebih bisa lagi ini. Ya, satu kelas, satu bahasa. Dua kata, Pak. Gimana? Wajah satu. Dia, iyanya dia, domir. Jadi gimana? Yang diduga Dua kata, fi'il yang mana? Wajah. Saya ubah ya. Ya. Saya ubah. Oke. Iya-nya tidak diikut sertakan ya? Tidak. Baik. Iya. Itu apaan merah? Supaya gitu ya, supaya konsentrasi kita tidak terpecah, saya bantu, saya tutupin dulu ya yang tidak termasuk ke dalam kata fiilnya. Ya. Saya tutupi dulu yang tidak termasuk ke dalam fiilnya. Ya. Ibu-ibu perlu mengusahakan ya sesuai dengan kemampuan masing-masing supaya apa yang kami tampilkan di screen ini bisa terlihat juga oleh ibu-ibu supaya komunikasi kita berjalan dengan bagus karena ada topik yang sama yang kita diskusikan. Saya membicarakan apa itu juga yang ibu-ibu nanti pahami. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Ini perbuatannya apa? Menghadap. Iya, bagus. Perbuatannya menghadap. Tidak pakai kan di sini ya? Enggak. Tidak. Iya, baik. Ini domirnya apa? Ini wajhi ini. Dia.
Saya ulangi lagi secara teknis ya. Secara teknis kalau pertanyaannya domirnya apa, maka pilihannya adalah huwa, atau hum, atau ana, atau nahnu, atau anta, atau antum. Supaya tidak terlalu jauh ininya nanti pembicaraan kita melebar. Kalau kita pertanyaannya adalah domirnya apa, huwa, atau hum, atau ana, atau nahnu, atau anta, atau antum. Begitu saja ya. Ya, huwa. Apa, Bu? Huwa. Huwa ya. Oke, bagus. Domirnya adalah huwa. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Apa ciri bahwa wajhi ini domirnya huwa? Ya. Ya, di belakang. Kalau ada yang menyebut ya berarti tidak melihat screen yang sama. Kalau ada yang jawabnya iya. Oh, gitu. Tolong usahakan ini ya, melihat yang kita tampilkan di screen ya, Ibu-ibu. Biar kita komunikasi kita bersambung. Ya, bersambung. Tidak bertepuk sebelah tangan. Apa ciri bahwa wajhi ini domirnya huwa? Nggak ada domirnya kalau wajhi. Nggak ada domirnya kalau. Oke, kalau begitu berarti prediksi kita meleset. Kalau kita tidak sukses mengenali domir beserta tandanya dalam sebuah kata, berarti kemungkinan besar kata itu bukan fiil. Terima kasih Bu Firyanti untuk Itu wajah ya. Berikutnya, siapa yang mau berpartisipasi? Mana kata Patoro, yang Pak. diduga Patoro, fiil? Pak. Hah? Patoro. Bu Sri ya? Bu Patoro. Sri. Iya. Tapi kita punya Bu Sri Lestari dan Bu Sri Sumi. Patoro, Pak, saya, Pak. Ya, baik, sebentar. Yang tadi saya tutup dulu. Oke. Jadi bukan fiil ya, Pak? Bukan. Kalau seperti itu, yang terjadi itu bukan fiil ya. Bukan fiil. Jadi, Baik, kata berikutnya yang diduga fiil adalah kata fatoro. Baik. Iya. Apa perbuatannya? Mencipta, Pak. Perbuatannya mencipta. Bagus. Oke. Cipta. Apa domirnya? Huwa. Domirnya huwa. Apa ciri bahwa fatoro ini domirnya huwa? Fiil madin, Pak, tandanya A di awal, A di akhir. Mohon dipersingkat itu jawabannya. Nanti kuotanya panjang kalau begitu. A di awal dan A di akhir. AA. Oke. Ciri bahwa domir huwa adalah A di awal, A di akhir. Oke, baik. Ketika kita mengenali bahwa fatoro domir huwa dengan ciri AA, berarti fatoro ini fiil apa? Huwa. Fiilnya. Itu kan jadi nggak lurus kan jadi itunya jawabnya. Karena tadi kepanjangan. Saya ulangi ya. Fatoro, apa perbuatannya? Mencipta. Bagus. Fatoro, apa domirnya? Huwa. Iya, bagus. Apa ciri bahwa fatoro domirnya huwa? AA. Bagus. Dengan demikian, maka fatoro adalah fiil? Fiil madin. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain ada yang berbeda? Tidak, sama Pak. Tidak. Sama ilmunya? Sama, setuju. Yang lain sama ilmunya? Oke, bagus. Ya, kita lanjut berikutnya. Silahkan, siapa berikutnya akan berpartisipasi untuk menyampaikan hasil prediksinya? Di Al-An'am seumpama masih ada yang merupakan fiil, silahkan. Jika tidak ada, maka kita boleh langsung berlanjut pindah ke ayat berikutnya. Ke Al-Mulk 1. Sudah habis di Al-An'am yang diduga fiil? Ana tuh ada tuh.
Ada yang lain? Domir, Pak. Ana. Siapa berikutnya? Siapa berikutnya? Di Al-An'am yang melihat fiil, masih ada fiil di situ, siapa? Tidak ada. Nggak ada. Yang tadi sudah usul kalau masih melihat ada fiil boleh. Bu Mimi kalau masih melihat ada fiil, Bu Firdianti kalau melihat masih ada fiil, Bu Sri Sumiarsi kalau masih lihat fiil boleh. Karena yang lain tidak. Ana. Oke, Ana, bagus. Pak. Bagus ya. Saya tandain. Anak yang setelah wama ya, Bu. Iya. Ya, oke, bagus. Saya tandain. Yang diduga fiil berikut adalah ana. Baik. Apa perbuatannya, Bu? Wama ana. Apa perbuatannya? Dari orang-orang Kan orang yang musyrik. Ana apa perbuatannya? dan apa ya? Pas deh, Pak. Oke, berarti jika kita gagal mengenali itu, sebaiknya kita tidak menduga itu sebagai fiil. Walaupun bisa saja nanti ya, bisa saja, tetapi kita lebih baik ketika kita gagal mengenali perbuatannya, kita tidak menduga itu fiil. Sebab kalau kita melakukan cara sebaliknya, artinya makna perbuatan kita tidak tahu, tetapi kita tetap menduga itu fiil karena tanda-tandanya saja, kemungkinan itu lemah, gitu ya. Baik, terima kasih untuk usahanya. Kita lanjutkan berikutnya, berarti di Al-An'am ada 2 fiil yang teridentifikasi. Yang pertama adalah wajjahtu, yang kedua adalah fatoro. Kemudian yang tadi tidak sukses, kita tuntaskan kajiannya adalah wajhiya, wajhi, dan ana. Itu akan lebih mantap lagi nanti ilmu kita. Sekarang wajhiya itu bukan fiil, lalu apa? Insya Allah nanti di pelajaran kita, jadi insya Allah di pelajaran 14 kita akan bahas. Begitu juga halnya ana. Ana ketika sekarang kita tidak mengenal itu sebagai fiil, lalu nanti kita kenali sebagai apa. Nanti di pelajaran 14 insya Allah kita akan bahas. Ya, berikutnya silahkan. Yang Al-Mulk tadi kita sudah pindah di Al-Mulk, Ibu-ibu. Apakah di situ ada yang menduga keberadaan fiil pada ayat tersebut? Tabarok. Siapa? Tadi Bu Mimi sudah berpartisipasi, Bu Firyanti sudah berpartisipasi, Bu Sri Sumarsih sudah berpartisipasi. Kita tunggu partisipasi aktif dari ibu-ibu yang lain, sehingga kebersamaan kita nanti bisa lanjut sampai di surga, insya Allah. Amin. Tabarok, Pak. Siapa? Bu Tati Tabarok ya? itu termasuk fiil, iya Pak. Oke, baik. Sebentar ya. Baik, Ibu-ibu, sekarang kita bersama Bu Tati sebagai narasumber kita. Yang diduga fiil apa, Bu Tati? Tabarok. Iya, bagus. Saya tandain. Apa perbuatan di situ? Perbuatannya, bukan itu artinya berkah, bukan? Keberkahan. Apa, Bu? Perbuatannya? Barokah. Berkah. Oke. Barokah ya. Ya, berkah ya. Oke. Dugaan saya barokah. Iya, bagus. Oke, berikutnya. Apa domirnya, Bu Tati? AA itu ya, Ustaz. AA Bu, kan semuanya ya. domirnya apa, Bu? Domir apa? Huwa ya. Iya, AA bagus. semua. Ya. Domirnya huwa. Apa tanda bahwa tabaroka domirnya huwa? AA. Bukan. Jika demikian, maka tabaroka ini fi'il apa? Madi. Fi'il madi.
Iya, bagus. Fi'il madin. Nah, bagus, terima kasih Bu Tati. Lancar memprediksi. Yang lain bagaimana? Ada yang berbeda pendapat? Barokah itu kan ini berkah, dasarnya barokah. Depannya ada tak, domirnya tak. Nah, itu sebagai kata ganti nahnu. Berbeda di mana, Bu? Berbedanya di mana? Taknya di depan, Pak. Jadi berbeda di mana? Berbeda di domir ya, maksudnya? Iya, beda domir, Oke, jadi dia bagus ya. mudori. Kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Berbeda domir. Yang Ibu pahami di sini, domirnya adalah? Pengganti tak tuh itu nahnu ya. Domirnya apa di sini menurut Bu Firyanti? Itu kan pengganti tak tuh nahnu ya. Domirnya apa, Bu? Nahnu? Nahnu. Iya, bagus. Saya tulis ya, Bu. Nah. Sambil ibu-ibu, kalau belum, ini cita-cita yang belum tersampai juga, saya mau kumpulkan khusus untuk ringkasan kaidah yang kita pelajari. Nah, sambil ibu-ibu siapkan pelajaran itu ya, pelajaran 7 sebagai monitor ya, sebagai monitor. Iya, domirnya adalah nahnu. Apa cirinya tabaroka domirnya nahnu? Tak di depan, Pak. Tak di itu depan. Sebagai Baik. tak di depan. Barokah itu kan berkah. Jadi mudori. Nah, domirnya adalah mudori. Oke, bagus. Fi'il mudori. Mudomirnya. Oke, bagus. Mari kita mudori. ke pelajaran 7 dulu, ibu-ibu. Ya. Sudah di pelajaran 7? Ya. Ya. Fokus ke mudori ya. Fokus ke mudori. Sudah? Yang pertama apa? Fi'il mudori di situ? Yasjudu. Bunyi akhirnya apa? Doma. Bunyinya aja, bunyinya. Gitu. Oke, bagus. Yang kedua apa? Ya budu. Bunyi akhirnya apa? Oke, bagus. Berikutnya yang ketiga? Yakulu. Bunyi akhirnya? Yang Yo. keempat bunyi akhirnya? Yakumu. Langsung bunyi akhirnya yang kelima? Yang keenam? Yakromu. Bunyi akhirnya? Iya, bagus. Sekarang lihat ke madin. Yang pertama bunyi akhirnya apa? Sajada. Bunyi akhirnya saja, biar lebih efisien. Yang kedua bunyi akhirnya apa? Yang ketiga bunyi akhirnya apa? Yang keempat? Yang kelima? Oke, bagus. Coba lihat tabaroka bunyi akhirnya apa? Iya, bagus ya. Jadi kalau lihat dari situ, maka tabaroka lebih condong ke madin. Oke, mari kita lihat berikutnya. Kita lihat ke al-mudhari sekarang. Al-mudhari dengan domir nahnu. Ya, al-mudhari dengan domir nahnu. Bagus. Yang pertama apa di situ yang mudhari dengan domir nahnu, di mudhari domir nahnu? Nah, yang kedua? Nah, yang ketiga? Nah, sementara tabaroka bunyinya huruf pertamanya adalah ta. Oke, dengan demikian ini dari tanda-tanda yang teramati ini lebih cocok dipahami fi'il madin dengan domir huwa dengan penciri AA. Oh gitu. Oke, ya. Baik, terima kasih. Ya. Bu Firyanti. Terima kasih ya, untuk kasih Bu juga. Tati. Berikutnya silahkan kalau ada yang sudah mengenali ada fi'il lain di Al-Mulk 1, silahkan partisipasinya. Untuk ini kalau masih ada yang tadi sudah ikut, boleh ikut lagi. Kalau untuk yang ini, yang Al-Mulk jika masih ada.
Lihat. Buku merah loh. Quran merah. Yang kecil. Pamsahu, Pak. Al-Mulk ada, Pamsahu di Al-Mulk. Oh, enggak. Nggak ada? Sudah habis fiil di Al-Mulk? Habis. Iya, oke, bagus. Nah, baik Ibu-ibu, selanjutnya kita pindah ke An-Nisa 43. Tadi sudah bergabung dengan kita ada Bu Mimi, ada Bu Firyanti, kemudian ada Bu Tati, ada Bu Sri Sumiarsi. Kita berharap ada partisipasi dari ibu-ibu yang belum berpartisipasi pada prediksi dan analisis ayat Al-An'am 79 dan Al-Mulk. Sekarang gilirannya untuk An-Nisa 43. Ada bersama kita, ada Bu Saya, Pak. Saya Mamu. ada Bu Fauzi, siapa? Saya, Pak. Iya, Bu Rian, silakan Bu Rian. Pamsahu ya, Pak. Iya, bagus. Apa Bu yang diduga fiil? Pamsahunya. Iya, bagus. Pamsahu. Iya. Apakah Bu Rian sudah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dalam satu potong belum tentu satu kata? Ya. Artinya Ibu Pamsahu melihat dua bahwa kata. pamsahu itu Pamsahu hanya satu kata. Dua kata. Oke, bagus. Pak dan amsahu. Bentar, sebentar. Ibu mau pinter banget. Saya nanya baru satu, Ibu jawabnya dua. Nah, saya mau ketinggalan terus sama murid nanti ya. Ya, nanti mau diedit nih videonya. Saya ulang lagi ya. Apakah Ibu menduga itu satu atau dua kata? Dua. Dua, bagus. Yang Ibu duga fiil kata pertama apa kata kedua? Kedua. Kedua, baik. Kata pertamanya apa, Bu? Pak. Oke, saya tutup ya, Bu. Kalau yang diduga kata pertamanya adalah fa dan itu bukan fiil, saya tutup sehingga konsentrasi kita tidak terganggu. Oke, bagus. Berarti yang diduga sebagai fiil adalah Amsahu. dari mana ada ide bunyi A, Bu? Arna Amr. Tiga. Fil Amr. Ibu, dari mana ada ide A? Karena fiil amr itu. Ya, amsahu. Oke, bagus. Ibu udah loncat, bagus. Mari kita diskusikan. Kembali lagi ke pelajaran 7 ya, Ibu sekalian. Ke pelajaran berapa? 7. Iya, bagus. Silahkan dibaca amr yang pertama di pelajaran 7. Tafiru. Apa? Tafiru. Coba dibaca amr yang pertama di pelajaran 7. Tadi madin dan mudhari'nya sudah kita bacakan ya. Sajada yasjudu. Coba sekarang baca amrnya. Usjud. Bunyi pertamanya apa? Usjud. Bunyi pertamanya apa? Iya, bagus. Yang kedua, bunyi pertamanya apa? Iya, bagus. Sekarang baca amr untuk kata qoro'a. Baca amr untuk kata qoro'a. Bunyinya apa? Iya. Sekarang amr untuk kata roka'a. Bunyinya apa? Oke, bagus. Terakhir coba baca amr untuk kata rohima. Irham, bagus. Berdasarkan yang kita baca tadi, bunyi awal yaitu ada hamzah yang kita kenal dengan hamzah apa itu? Hamzah wasol. Ya, bunyi hamzah wasol di amr berdasarkan yang kita baca tadi ada berapa? Dua. Dua. Apa yang dua itu?
U dan I. Dengan U dan I sama I. Iya. I. Bu Rian tolong carikan kita yang hamzah wasol yang berbunyi A. Iya, nggak Nggak ada. ada. Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke, terpaksa ini kreativitas Bu Rian harus kita putus. Kalau di sini Ibu pilihnya antara U atau I. U. Imsahu ya? Iya, jadi Kalau nggak pilihannya tahu, apa, Bu? umsahu. Karena nggak tahu, umsahu aja. Karena nggak tahu Boleh. imsahu aja. Umsahu. Dapat ilmu dari mana kalau nggak tahu imsahu aja? Udah lah. Kalau udah lama U, kenapa I? Ibu mah antara teori dan praktik nggak cocok. Katanya nggak tahu, udahlah, tapi ini pilihannya I. Baik, ibu-ibu, kita bantu yang lupa untuk mengingat. Hamzah wasol di amr dibaca U ketika Huruf ketiganya U. huruf ketiganya U. U. Hamzah wasol di fi'il amr dibaca I ketika Huruf ketiganya A huruf ketiganya dan I. aduh panjang A dan I. ceritanya. Saya coba bantu ya, saya coba bantu supaya tidak terlalu banyak yang diingat. Jadi, jika huruf ketiganya U, maka hamzah wasolnya U. Jika huruf ketiganya bukan U. Jadi ringkas tuh ibu-ibu. Nanti kalau mau diperpanjang bukan U itu artinya bisa A, bisa I. Tapi kan panjang ceritanya. Biar ringkas, teorinya adalah U dan bukan U. Apa? U dan bukan U. Nah, begitu aja. Jika Ya. bunyi ya, jika U, ya. bunyi. Bunyinya U atau bukan U. Itu huruf ketiganya. Maka kita bisa lanjutkan. Jika U, maka U. Jika bukan U, maka I. Itu lebih ringkas. Jika bunyinya U, maka U. Jika bukan U, berarti I. Iya. Dan A. Oke, kita cukupkan di situ untuk mengingat apa yang dulu pernah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan Bu Rian. Apa perbuatannya, Bu? Basuh. 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 Nah. Basuh dengan usap menurut Bu Rian sama atau beda? Beda. Sama. Basuh dengan usap menurut Bu Rian sama atau beda? Basuh airnya banyak. Basuh lain. Sama lah basuh. Jadi menurut Bu Rian basuh dengan usap sama ya? Usap. Kalau menurut yang lain basuh dengan usap sama apa beda? Beda. Beda ya. Apa bedanya basuh dengan usap? Kalau usap Basuh pakai air. Kalau basuh pakai air, kalau usap pakai Air itu airnya. kirain pakai kalau usap pakai sapu tangan. Pakai airnya nggak pakai nggak Nah, dialirkan. kalau basuh airnya banyak, kalau usap airnya sedikit. Nah, itu Bu Rian pemahaman teman-teman. Tapi kalau Ibu sama ya basuh dengan usap. Lo kalau misalnya usap kaki airnya dikit dong. Kaki dibasuh apa diusap? Dibasuh. Airnya dibasuh. Bu Rian, kaki dibasuh apa diusap? Basuh. Dibasuh kaki dibasuh. Berarti airnya Banyak. banyak. Nah, terus yang diusap apa seingat Bu Rian? Diusap kepala.
Diusap kepala. Airnya banyak apa sedikit? Beda airnya aja, Pak. Sama-sama basuh. Ini bicara tentang apa sih ini, Bu? Ayat ini? Basuh, membasuh. Coba lihat membasuh ayatnya. wajah. Coba ayatnya, lihat. Membasuh wajah. Coba lihat dan ayatnya. kedua tangannya. Oh, Tayamum. Tayamum, kalau tayamum itu kita membasuh apa kita mengusap? Oh, iya tayamum. Aku nggak lihat tayamum. Mengusap. Rian, basuh ya Ini. silu, Bu. Silu. Nah, inilah bukan namanya ya. hidayah ini ya. Sahu. Namanya hidayah itu cara kerjanya begitu. Menampakkan bagi tertentu, menutup bagi yang tertentu. Gimana kita tuntaskan? Basuh dengan usap gimana, Bu Rian? Sama atau beda? Beda. Iya. Di sini basuh apa diusap? Usap. Oke, bagus ya. Kita ulang. Apa perbuatannya? Usap. Iya, bagus. Apa domirnya, Bu Rian? Domirnya antum. Domirnya antum. Apa cirinya bahwa kata ini domirnya antum? Ada waw alif ya? Saya nanya ibu, ibu nanya siapa lagi? Kita nanti bertanya berantai jadinya. Ada waw alif, Pak. Ada waw alif, baik. Jika demikian, maka kata ini adalah fiil Amr. Iya, bagus. Oke, ibu-ibu yang lain ada yang berbeda pemahamannya? Ya, Pak. Ada? Sama. Imsahu, perbuatannya usap, domirnya antum, penandanya waw alif, jenis fiilnya amr. Amr. Ya, betul. Oke, setuju? Yang lain? Oke, bagus. Terima kasih. Silahkan berikutnya kalau ada yang masih diduga fiil di dalam kata tersebut, ya silahkan disampaikan untuk menjadi perhatian untuk kita semua. Perhatian bagi kita semua. Atayamum. Siapa berikutnya? Saya Pak Bu Guru. Itoh ya? Oke, baik. Baik. Apa yang diduga fiil, Bu Itoh? Patayamamu. Oke, bagus. Itu Ibu sudah mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan satu potong lebih dari satu kata. Ya, ini dua kata, ada Pak, anak tayamamu. Saya ketinggalan lagi nih. Pinter dah murid-muridnya. Oke, lanjutkanlah. Saya nggak nanya, Ibu. Terus cerita aja. Ibu mau bilang apa? Dua potong. Nah, terus. Pak, sama tayamamu. Fi'il amr. Ininya maknanya tayamum lah. Kamu. Sudah? Ya. Oke, sekarang saya ikut ya. Sekarang saya ikut. Yang diduga sebagai fiil adalah kata tayamamu. Iya, baik, saya tandai. Berarti yang tidak termasuk fiil di situ adalah kata fa ya. Jadi saya tutup sehingga konsentrasi kita tidak terganggu. Ya, saya tutup supaya konsentrasi kita tidak terganggu. Oke, baik. Apa perbuatannya? Tayamum. Bertayamum lah. Iya, tayamum. Kita ganti font dulu. Warna font. Sebentar.
Apa domirnya? Domirnya antum. Domirnya antum. Apa pencirinya? Ada waw alif. Ada waw alif. Itu jenisnya fiil apa? Fiil amr. Oke, bagus. Ibu-ibu yang lain, apa ada yang berbeda? Sama? Iya, oke, bagus. Ya, oke, kita lanjutkan berikutnya. Setelah tadi tayammamu, perbuatannya tayamum, domirnya antum, cirinya waw alif, jenis fiilnya amr. Berikutnya, masih ada yang diduga fiil di situ? Enggak. Nah, sekarang siapa saja boleh ikut termasuk yang sudah berpartisipasi sebelumnya. Apakah di situ masih ada termasuk Bu Tati, Bu Mimi, Bu Sri Sumiarsi, itu termasuk juga Bu Itoh, Bu Rian, silahkan semua sekarang. Yang sudah atau yang belum, silahkan. Kalau masih ada yang diduga fiil, silahkan. Kalau tidak ada, maka kita cermati kesimpulan kita. Benarkah di situ sudah tidak ada fiil lagi? Sudah tidak ada? Tadi di ayat yang pertama kita dapatnya 2. 2 yang sempat diduga si 4. Ya. Di ayat kedua yang diduga 1. Dan memang yang kita pahami 1. Di ayat ketiga yang sudah diduga ada 2. Itu sama jenisnya, sama-sama amr, sama domirnya, dua-duanya antum, dan sama penanda domirnya, sama-sama wawu alif. Selebihnya nggak ada? Tayamum. Misalnya apa gofur? Gofur kan mengampuni ya, gofur ya. Ya, mengampun, maha pemaaf. Misalkan gitu, apa itu nggak diduga fiil begitu? Itu tanda sifat. Mungkin ada gitu yang menduga itu fiil, kan bisa diskusi kita. Kalau diduga gitu. Apuan tuh Pak, apuan. Afuan diduga fiil. Iya. Oke, nah kan ada nih. Oke, bagus, ditandain ya. Ditandain ya. Kata berikutnya yang diduga fiil adalah kata afuan. Baik. Apa perbuatannya Bu Sri Sumiarsi? Memberi maaf. Iya, memberi maaf. Maaf. Nah, memberi maaf. Dalam bahasa Indonesia memberi maaf itu kata kerja ya? Kata sifat, Pak. Memberi itu kata sifat. Iya. Pemaaf kata sifat. Kalau memberi? Memberi ya kata kerja. Kata kerja. Iya, oke ya. Jadi saya sepaham dengan Mama Ros. Memberi itu kata kerja. Saya sepaham. Memberi itu kata kerja. Memberi maaf itu kata kerja. Oh ya. Memaafkan. Kalau memaafkan itu kata sifat. Sifat. Enggak kata kerja juga dalam bahasa Indonesia. Memaafkan itu kata kerja juga. Memaafkan ya. Tuh. Berbeda kalau pemaaf gitu. Oh iya. Oke ya, jadi ini memberi maaf, bisa Bu Sri sepakat ya dengan yang lain bahwa ini kata kerja ya? Iya Pak. Oke, bagus. Ini adalah kata kerja. Yang sedang ya kata kerja. Baik.
Kata kerja. Apa domirnya di situ, Bu Sri? Bu Sri Sumiarsi ya, maksudnya. Huwa. Iya, bagus. Domirnya huwa, bagus. Huwa artinya apa? Dia. Dia itu siapa maksudnya dia? Allah. Iya, cocok ya. Allah memberi maaf. Sejauh ini lancar nih memprediksinya. Bagus. Apa ciri bahwa afuwan ini ya adalah fiil dengan domir huwa? AA. AA, iya bagus. Yang dimaksud AA itu huruf yang mana? Awal dan akhir. Awal dan akhir. Afuwan huruf pertamanya apa? A. Ain ya. Huruf pertamanya ain. Huruf terakhirnya apa? A juga. Huruf terakhirnya apa? Bukan bunyinya. Huruf terakhirnya apa? Alif. A. Alif. Huruf alif. Sebentar Bu Dian. Sebentar Bu Dian. Bu Sri dulu. Huruf terakhirnya apa kata afuwan? Afwan huruf terakhir A-an. Hurufnya, nama hurufnya. Wa. Wow, maksudnya. Iya, wa. Oke, bagus. Ibu-ibu yang lain, apakah sama pemahamannya dengan Bu Sri bahwa afuwan huruf terakhirnya adalah wawu? Alif. Sama apa beda? Wawu alif. Satu aja. Ini nggak boleh mendua ini, karena nanti akan ada yang tersakiti kalau mendua. Walaupun ikhlas dapat surga, kayaknya surga yang tak dirindukan kalau mendua. Afwan. Yang lain, apakah sama dengan Bu Sri menduga bahwa huruf terakhirnya adalah wawu? Ya. Saya huruf terakhirnya alif. Oh, beda berarti namanya ya. Ya, berarti itu namanya beda, bukan sama. Ya, mari kita amati lagi kata afuwan. Kata afuwan itu huruf terakhirnya wawu apa alif? Alif. Alif ya, karena sesudah wawu masih ada huruf lagi. Alif itu ada barisnya tak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti huruf terakhirnya bukan berbunyi A ya. Berbunyi an. Berarti huruf terakhirnya bukan berbunyi A ya. Ya. Ya, sebab yang bunyi an tadi wawunya. Ya kan? Iya tidak? Ya. Ya. Iya, oke ya. Sepahamnya kita ya bahwa afuwan itu huruf terakhirnya adalah alif bukan wawu. Ya, wawu yang berbunyi an, sedangkan alifnya tidak berbunyi. Dengan demikian maka ini menggagalkan dugaan bahwa domirnya huwa. Dengan demikian maka prediksi kita ini fiil itu tidak bisa dilanjutkan. Dengan demikian maka ini memperkuat lagi pemahaman kita bahwa ketika ada kata dalam bahasa Arab yang bermakna kata kerja, belum tentu kata itu adalah fiil. Oke? Berarti ini bukan kata kerja, berarti kata sifat. Kata kerja itu ada dalam bahasa Indonesia, mah. Tidak ada dalam bahasa Arab. Maknanya adalah kata kerja, tetapi kata bukan fiil. Gitu ya. Makna katanya kata kerja, tetapi jenis katanya bukan fiil. Oke. Baik, ibu-ibu, itu dia. Kalau masih ada yang lain diduga prediksi, nggak apa-apa. Itu artinya ibu-ibu tidak harus yakin betul
paling tidak dengan cara ini maka kita bisa meyakinkan yang awalnya tidak yakin gitu. Atau yang awalnya pemahamannya terbatas menjadi lebih dalam lagi gitu. Ada lagi yang diduga fiil di situ? Tidak ada ya. Oke, bagus. Sekarang, ibu-ibu, saya akan melingkari sebuah kata. Pertanyaannya adalah, ya, mengapa itu tidak ibu-ibu saya bapaknya. Mengapa ibu-ibu tidak menduga kata itu sebagai fiil? Yang mana, Pak? Mana, Pak? Ini kan Sudah saya lingkari. Ya, fiil. Karena. Ya, ayo sekarang minta apa penjelasannya sehingga ibu-ibu tidak menduga bahwa kata itu adalah fiil. Kan itu penegasan, Pak. Karena kan penegasan, Pak. Allah, Pak. Karena itu Iya. sesungguhnya. Karena Sudah siap penegasan. dengan itu? Sudah siap dengan landasan ilmunya mengapa tidak menduga kata itu adalah fiil? Karena itu disertai penegasan. Allah, Pak. Ada Allah sih, Pak. Karena disertai sifat Allah. Sudah? Ayo kita dengarkan apa penjelasan masing-masing. Siapa yang akan memulai? Mengapa tidak menduga kata itu adalah fiil? Karena Pak, saya, Pak. Apa Bu Sri Lestari? Ya, karena disertai sifat Allah. Jadi Oke, bagus. Baik. Pada waktu kita mengatakan disertai sifat Allah, apakah fiil itu berubah karena ada yang menyertainya? Ini kan sebagai penegasan, Pak. Ketika kita mengatakan fiil, ya, lalu kita mengatakan penegasan. Kalau kita mengatakan fiil itu kita bicara tentang jenis kata, bukan? Bukan. Jadi fiil itu bukan jenis kata. Ini karena Allah menerima. Bu, nanti jangan terlalu banyak ide barunya. Fokus ke ide yang saya ajak diskusi aja biar saya bisa mengikuti. Fiil itu jenis kata atau bukan? Jenis kata ya. Keterangan perlakuan. Jenis kata atau bukan? Jenis kata. Jenis kata kerja. Kalau kita bilang begini ya, kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia ya, kata benda, kata kerja, kata sifat. Dalam bahasa Indonesia itu jenis kata apa bukan? Ya. Ya, oke ya. Kata kerja. Ya. Oke ya. Berarti kalau kita mengatakan fiil, itu kita bicara tentang jenis kata. Oke? Jenis kata kerja. Oke ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Bahwa ketika kita berkata fiil, itu berarti kita bicara tentang jenis kata. Pada waktu kita mengatakan penegasan, penegasan itu kita bicara tentang fungsinya, ya, atau kita bicara tentang jenisnya. Fungsi. Oke, bagus. Berarti sekarang, ibu-ibu, berarti tidak ada kaitannya gara-gara fungsinya menegaskan, lalu kita mengatakan itu bukan fiil. Ya, karena dalam bahasa itu, untuk menegaskan itu bisa dengan jenis fiil, bisa juga dengan jenis yang lain. Oke? Ya, baik. Yang lain apa? Yang argumentasinya sehingga tidak menduga karena adalah fiil. Karena itu artinya adalah, jadi menjelaskan Allah adalah. Siapa? Apakah ada penegasan, Bu Eti? Kenapa, Pak? Apakah adalah penegasan? Menjelaskan inna kan sesungguhnya Allah. Ulang lagi. Apakah adalah penegasan? Bukan Oke, berarti menegaskan. berarti Ibu Eti
ketika memahami kana dalam arti adalah itu bermasalah karena tidak sinkron dengan ilmu kita penegasan. Oke, baik. Mari kita lihat Ibu-ibu. Nih, kita lihat dari tandanya. Itu ya. Ya, bunyi awalnya apa? Bunyi akhirnya apa? Iya. Itu ciri fiil apa? Fiil madin. Iya. Domirnya apa? Iya. Domirnya huwa. Oke, itulah akhir dari diskusi kita bahwa kana adalah fiil madin dengan domir huwa. Mudhari'nya apa? Kita pernah belajari mudhari'nya yakunu. Oke, lalu amarnya apa? Amarnya kita pernah belajari yaitu kun. Film Ustadz Yusuf Mansur. Kun fayakun. Kun fayakun. Oke? Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu. Ini hari yang sangat menyenangkan dengan diskusi yang penuh dengan ilmu, dengan pertimbangan, sehingga ini mudah-mudahan memberi harapan yang semakin positif bahwa kita bisa survive, bisa menjadi lebih baik, lebih dalam lagi pemahaman kita terkait dengan bahasa Arab. Di akhir dari pelajaran kita ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.